Bab 398. Jin Dajiao. Mendengar ancaman orang itu, para prajurit merasa sangat geli dan tidak bisa menahan tawa mereka. Sebuah tinju yang kuat melayang dan menghantam mereka dengan keras, "Jangan banyak bicara!" Teriak salah satu prajurit dengan marah. Beberapa orang langsung maju dan memukuli para preman itu dengan pukulan dan tendangan bertubi-tubi. Preman-preman itu tidak siap menghadapi serangan mendadak ini dan mereka terkejut serta kebingungan. Mereka sama sekali tidak menyangka bahwa mereka akan diserang seperti itu. Di wilayah Jinsu, sejak kapan ada orang yang berani bertindak seperti ini? Bahkan geng naga air, yang sangat ditakuti oleh banyak orang, tidak pernah menghadapi perlawanan yang terang-terangan. Bagaimana mungkin ada yang begitu nekat memukul anggota geng naga air? Ini sungguh tidak terbayangkan. Katakan kepada pemimpin kalian, sekarang tempat ini sudah menjadi wilayah kami. Suruh semua orang kalian pergi dari sini. Situ berkata dengan tangan di pinggang, memperlihatkan sikap yang sangat sombong dan angkuh. Kalian belum pernah mendengar tentang geng naga air. Siapa sebenarnya kalian, beraninya menantang kami? Salah seorang preman berkata, mereka masih belum menyadari kenyataan yang dihadapinya. Ia terus mengancam dengan nada yang keras dan penuh kebencian. Preman ini sudah terbiasa bersikap sombong di daerah ini. Bahkan pejabat pemerintah setempat pun sering kali harus memperhatikan geng mereka. Jadi, bagaimana mungkin ada orang yang berani menantang mereka? Kamu tidak layak tahu siapa kami. Kalau tidak ingin mati, bawa kami menemui pemimpin kalian. Aku sendiri yang akan berbicara dengannya. Kata situ dengan nada sangat sombong. Membawa kalian ke sana. Tidak mungkin. Kalau kalian berani, lepaskan kami sekarang juga. Aku akan kembali membawa orangku. Seorang preman lainnya berteriak dengan sangat arogan. Tidak masalah, pergi dan kasih tahu saja mereka, aku akan menunggu di sini, jawab situ. Sebelum menendang preman itu hingga terjatuh ke tanah, di tempat lain, terjadi hal yang serupa juga. Anggota geng yang datang untuk mengusir penduduk lokal, semuanya ditangkap. Beberapa dari mereka bahkan dilemparkan ke sungai dan disuruh berenang pulang untuk memberitahu pemimpin mereka tentang apa yang terjadi. Air di sungai sangat dingin, dan meskipun beberapa di antara mereka pandai berenang, tidak ada yang bisa bertahan dalam waktu lama. Beberapa dari mereka bahkan tewas beku di sungai, dan hanya sedikit yang berhasil berenang kembali dengan selamat. Ketua, ada masalah. Ada yang membuat masalah di wilayah kita. Seorang anak buah berteriak panik ketika menemui pemimpin mereka, Jin Dajiao, yang saat itu sedang sibuk menghitung pajak dari penduduk setempat, langsung merasa marah setelah mendengar laporan anak buahnya. Ia berdiri dengan wajah merah padam. Kenapa kamu berteriak di siang bolong seperti ini? Katakan dengan jelas apa yang terjadi. Bentaknya, anak buah itu, yang masih ketakutan, merangkak mendekat sambil terbata-bata. Kami pergi untuk mengusir penduduk yang sedang memotong alang, tapi kami malah dipukuli oleh orang tak dikenal. Beberapa saudara kita ditahan oleh mereka. Mereka bilang bahwa tempat ini sekarang adalah milik mereka dan menyuruh kita semua pergi. Mendengar hal itu, Jin Dajiao langsung tersulut amarahnya. Tak masuk akal, bagaimana mungkin ada orang yang berani menyerang wilayahku dan memukuli anak buahku? Mereka pasti sudah bosan hidup. Siapa sebenarnya mereka? Apa kamu sudah mencari tahu? Mereka tidak mau bilang apa-apa, mereka malah memberiku 2 tamparan besar. Jawab anak buah itu dengan suara pelan, sambil mengusap pipinya yang memerah. Dari yang mereka katakan, sepertinya mereka ingin membangun sebuah pabrik. Di sini untuk mengolah alang, mereka bahkan sudah membeli seluruh wilayah ini. Tambah anak buah itu, apa, jika mereka memanen semua alang di sini, maka kita tidak akan punya tempat persembunyian lagi. Kumpulkan semua orang, aku ingin melihat seberapa hebat kemampuan mereka. Aku sudah lama tidak membunuh orang, sepertinya banyak orang telah melupakan betapa kuatnya geng naga air. Jin Dajiao berkata dengan sangat marah. Seorang pria berusia 40-an bernama Wuki, yang adalah penasihat Jin Dajiao, kemudian maju dan mencoba menghentikan pemimpinnya. Wuki dikenal sebagai orang yang licik dan penuh tipu muslihat. Ketua, menurutku ada yang mencurigakan di sini. Alang sudah tumbuh di sini selama bertahun-tahun. Untuk apa mereka butuh sebanyak itu? Selain itu, siapa yang tidak tahu dengan geng naga air? Mereka pasti sudah datang dengan persiapan. Jika ketua gegabah membawa orang untuk menyerang, takutnya kita akan kalah.
Mendengar hal ini, Jin Dajiao mulai berpikir lebih tenang. Maksudmu mereka memang datang untuk melawan geng naga air? Tanyanya dengan nada curiga. Bagaimanapun, lebih baik kita kirim orang untuk mencari tahu siapa mereka dan seberapa kuat mereka. Jika kita yakin bisa menang, baru kita serang, jawab Wuki, sambil memegang kipas bulu yang selalu ia bawa meskipun sedang musim dingin, menunjukkan gayanya yang khas. Benar juga, aku akan mengirim orang untuk menyelidiki. Kenapa mereka butuh begitu banyak alang-alang? Penduduk biasanya hanya memotong sedikit untuk keperluan sehari-hari, tapi memobilisasi begitu banyak orang jelas ada yang sesuatu yang mencurigakan. Jin Dajiao memutuskan, ia pun langsung mengirim beberapa anak buahnya untuk menyelidiki asal-usul orang-orang itu dan mencari tahu seberapa besar kekuatan mereka. Di saat yang bersamaan, ia juga memerintahkan semua anak buahnya untuk berkumpul. Jika ternyata musuhnya tidak terlalu kuat, ia berencana melancarkan serangan mendadak dan mengalahkan mereka sepenuhnya. Bahkan, Jin Dajiao tidak ragu untuk melemparkan orang-orang itu ke dalam sungai, dijadikan makanan ikan, sebagai peringatan bahwa jangan mencoba melawan geng naga air. Sementara itu, Lin Hai dan Yu Huaxi juga sedang sibuk. Mereka berdiri di atas kapal besar, mengamati hamparan alang-alang yang luas di sekitar mereka. Aku rasa kita harus membagi tempat ini menjadi 10 wilayah, lalu membuka jalan yang lebar di antara alang-alang. Dengan begitu, kita bisa mencari mereka dengan lebih cepat dan memastikan bahwa para bandit itu tidak punya tempat untuk bersembunyi lagi, Lin Hai mengusulkan. Itu ide yang bagus, kita harus segera melakukannya. Jika alang-alang sudah habis, siapapun yang mencoba melarikan diri akan mudah terlihat, jawab Yu Huaxi menyetujui rencana itu. Kemudian Lin Hai memanggil beberapa nelayan setempat yang mengenal wilayah tersebut dengan baik. Mereka menggambar peta sederhana dan mulai membagi wilayah untuk memotong alang-alang. Dengan bantuan banyak orang, mereka segera membuka jalur air yang lebar, memisahkan wilayah itu dari lahan alang-alang lainnya. Lin Hai bahkan mempertimbangkan untuk menggunakan api sebagai serangan terakhir. Selama alang-alang sudah dipisahkan, jika mereka menemukan tanda-tanda keberadaan geng naga air, mereka bisa membakar salah satu wilayah tanpa menimbulkan kerugian besar. Saat mereka sedang merencanakan langkah selanjutnya, tiba-tiba terdengar suara keributan dari kejauhan. Ada apa di sana? Cepat periksa. Yu Huaxi memerintahkan anak buahnya. Beberapa saat kemudian, anak buahnya kembali dan melaporkan, Yang Mulia, orang-orang geng naga air keluar menyerang kita. Oh, menarik, mari kita lihat, jawab Lin Hai dengan senyum di wajahnya. Sejak awal, Lin Hai memang sudah merencanakan untuk memancing orang. Orang geng naga air keluar dan menangkap mereka untuk diinterogasi mengenai tempat persembunyian mereka. Meskipun mereka sudah menangkap beberapa orang, tidak satu pun dari mereka yang mau berbicara, bahkan setelah disiksa. Hal ini menunjukkan betapa kuatnya kendali Jin Dajiao atas anak buahnya, bahkan ketika nyawa mereka sudah terancam, mereka tetap setia dan tidak berani mengkhianati pemimpin mereka. Lin Hai dan Yu Huaxi segera menuju ke tempat keributan itu dengan sebuah perahu kecil. Di sana, mereka melihat 5 anggota geng naga air, kulit mereka hitam legam, dan wajah mereka yang penuh dengan kebencian. Dari ekspresi mereka, terlihat jelas bahwa mereka sudah siap bertarung dan tidak segan untuk menggunakan kekerasan. Ada apa ini? Jika ada masalah, katakan pada kami. Lin Hai berteriak kepada mereka. Salah satu anggota geng naga air maju dan berkata dengan penuh kesombongan, "Bagus, akhirnya kami menemukan siapa yang berwenang di sini. Siapa yang memberi kalian izin untuk memotong alang-alang di sini? Cepat pergi dari sini. Ini adalah wilayah kami, geng naga air. Tanpa izin kami, tidak seorang pun diizinkan memotong alang-alang ini. Jika tidak, jangan salahkan kami jika kalian terluka." Salah satu anggota geng naga air berteriak dengan sangat arogan. Lin Hai hanya tertawa kecil mendengar ancaman itu. Aku sudah menjalankan bisnis di banyak tempat, tapi belum pernah aku bertemu orang yang begitu sombong seperti kalian. Aku tidak peduli seberapa besar kekuasaan geng naga air di masa lalu. Tapi, selama aku di sini, bahkan seekor naga pun harus tunduk padaku. Lin Hai menjawab dengan penuh keangkuhan. Bab 399. Konfrontasi. Kami dari geng naga air belum pernah bertemu orang yang seberani kamu, sebutkan namamu. Kami akan melapor kepada ketua kami. Kita lihat siapa yang lebih kuat. Seorang bawahan menggulung lengan bajunya, siap untuk bertarung. Baiklah,
kalian kembali dan beritahu Jin Dajiao, kita akan bertarung di sini. Siapa yang kalah harus meninggalkan Jinsu. Kalau kalian menang, kalian bisa melakukan apapun yang kalian mau terhadap kami. Lin Hai berkata dengan senyum percaya diri. Sebutkan nama kelompok kalian. Kami adalah geng tak terkalahkan. Dimanapun kami berada, kami tak pernah kalah. Kembalilah dan beritahu ketua kalian. Jika dia tak punya nyali untuk bertarung, lebih baik cepat-cepat gulung tikar dan angkat kaki dari sini. Biasanya mereka terkenal sombong dan suka menindas orang lain. Namun, kali ini, ketika melihat jumlah orang di sisi Lin Hai lebih banyak dari mereka tidak berani bertindak. Meski demikian, mereka tetap memberikan beberapa ancaman sebelum berlayar pergi. Lin Hai segera memberi isyarat pada Situ untuk mengikuti mereka secara diam-diam. Dia ingin mencari tahu di mana geng naga air bersembunyi. Situ dengan cepat mengumpulkan beberapa orang dan mengikuti perahu anggota geng naga air itu, berharap bisa menemukan markas mereka. Namun, setelah waktu berlalu cukup lama, Situ kembali dengan wajah lesu. "Tuan, maafkan aku, mereka berhasil kabur," katanya dengan nada penuh penyesalan. "Tidak apa-apa," kata Lin Hai, "tetap tenang. Jika para bandit ini tak punya kemampuan seperti itu, mereka pasti sudah lama diberantas. Kita lanjutkan saja rencana kita, kalau geng naga air benar-benar menyerang, itulah kesempatan kita untuk menangkap lebih banyak orang. Jika mereka tak berani datang, kita akan tebang semua alang-alang di sini." Lin Hai memberi perintah dengan tenang dan tegas. "Baik, siap melaksanakan perintah," jawab si Toil. Karena dia gagal mengikuti para bandit itu, dia merasa harus menebus kesalahannya. Tanpa banyak bicara lagi, dia mengambil sabit dan mulai menebang alang-alang, memimpin orang-orang untuk mempercepat pekerjaan mereka. Lin Hai mengingatkan semua orang agar tetap waspada, jangan lengah, anggota geng naga air sangat banyak. Kita harus segera mengatur orang kita untuk bersembunyi di tempat yang aman, agar mereka bisa membantu di saat dibutuhkan, jangan sampai kita diserang mendadak. Dia memberi instruksi pada Yu Huasi. "Baik, aku akan segera memerintahkan pasukan untuk bersiap-siap," jawab Yu Huasi. Sementara itu, para anggota geng naga air sudah kembali ke markas mereka dan melaporkan semua ini kepada ketua mereka, Jin Dajiao. "Geng tak terkalahkan, apa itu? Aku belum pernah mendengar nama geng itu sebelumnya," kata Jin Dajiao sambil mengernyit kebingungan. "Kami juga belum pernah mendengarnya, ketua. Tapi yang jelas, pemimpin mereka seorang pria muda, dan dia sangat sombong. Dia sama sekali tidak menghormati kami dan bertingkah seolah-olah dia yang berkuasa," jawab salah satu bawahan. Aku tidak peduli siapa mereka. Selama mereka bukan dari pemerintah, tidak ada yang perlu ditakuti. Kumpulkan semua orang. Kita bunuh semua anggota geng tak terkalahkan itu, tangkap ketuanya hidup, kita bisa menukarnya dengan perak." Jin Dajiao memerintahkan anak buahnya. Pikiran Jin Dajiao sebenarnya sedang terfokus pada kapal yang membawa pajak perak, yang diperkirakannya akan melewati wilayahnya dalam 2 hari ke depan. Dia sudah tak sabar untuk merampok kapal itu. Dia sadar bahwa masalah dengan geng tak terkalahkan ini harus segera diselesaikan terlebih dahulu. Dia ingin menghabisi mereka secepatnya, agar dia bisa fokus ke perampokan kapal pemerintah. Ratusan anggota geng naga air berkumpul. Mereka menaiki perahu cepat dan berlayar menuju tempat di mana mereka menduga geng tak terkalahkan bersembunyi. Tak lama setelah itu, Lin Hai mendengar kabar bahwa perahu geng naga air mendekat. Dia segera memerintahkan warga sekitar untuk menyingkir agar tidak menjadi korban dalam pertempuran ini. "Siapa pemimpin geng tak terkalahkan? Keluar sekarang!" Jin Dajiao berteriak dari atas perahu. Dia berdiri di ujung perahu dengan sikap angkuh. Lin Hai segera mengarahkan perahunya untuk mendekat. "Aku adalah pemimpin geng tak terkalahkan. Siapa kamu?" tanya Lin Hai dengan nada tenang. "Aku adalah Jin Dajiao, ketua geng naga air. Kamu masih terlalu muda untuk menantang kami. Beraninya kamu menantang geng naga air." Jin Dajiao mengejek sambil tertawa keras. Lin Hai hanya tersenyum kecil. "Haha, apa hubungannya usia dengan ini semua? Jika kalian menyerah sekarang dan pergi dari Jinsu, aku akan mengampuni nyawamu. Jika tidak, jangan salahkan anak buahku kalau mereka bertindak keras," kata Lin Hai dengan tenang. Aku sudah menguasai Jinsu selama lebih dari 10 tahun dan belum pernah bertemu orang searogan kamu. Hari ini, aku akan tunjukkan padamu apa akibatnya menantang aku." "Saudara-saudara,
serang dan bunuh mereka semua. Jin Dajiao berteriak keras, dalam sekejap perahu geng naga air mulai mendekat dengan cepat. Beberapa dari mereka melemparkan kait untuk menarik perahu geng tak terkalahkan. Yang lain bersiap dengan busur dan anak panah, bersiap untuk menyerang dari jarak jauh. Lin Hai mengamati pergerakan geng naga air dari kejauhan. Dia menyadari bahwa kelompok itu sangat terorganisir dan menyerang dengan brutal. Tak heran jika pemerintah kesulitan untuk memberantas mereka. Kamu lebih baik masuk ke dalam kabin, berdiri di sini terlalu berbahaya, kata Yu Huaxi, cemas. Tidak masalah, ada situ yang melindungiku, kamu fokus menyerang saja. Coba lihat apakah kamu bisa menangkap Jin Dajiao hidup, jika kita berhasil menangkapnya, kita pasti menang, jawab Lin Hai dengan tenang. Yu Huaxi mengangguk, lalu menatap tajam ke Jin Dajiao, menunggu saat yang tepat untuk menangkapnya. Tiba-tiba, terdengar suara drum yang bergemuruh, dan dari arah alang muncul banyak prajurit bersenjata. Mereka berpakaian seperti warga biasa, tetapi di balik pakaian mereka terdapat baju zirah pelindung. Dengan cepat mereka mengangkat busur dan panah mereka, lalu mulai menembak ke arah anggota geng naga air. Anggota geng naga air terkejut. Mereka belum sempat bereaksi dan banyak dari mereka sudah tewas ditembak panah. Meskipun beberapa dari mereka juga membawa busur dan anak panah, namun jarak tembak panah militer jauh lebih unggul, dan mereka kalah telak dalam pertempuran jarak jauh ini. Melihat banyak anak buahnya tewas sebelum sempat mendekat, Jin Dajiao menyadari bahwa mereka sudah terjebak. Dia segera memberi perintah untuk mundur. Saudara, mundur sekarang. Ini terlalu sulit, teriaknya, tanpa membuang waktu. Jin Dajiao dan orang terdekatnya segera mendayung perahu mereka, melarikan diri ke arah alang sebelum mereka dikepung sepenuhnya. Yu Huaxi dan pasukan berkudanya sangat tangguh di darat, namun mereka tidak terlatih untuk bertarung di air. Mereka bukanlah ahli dalam mengendalikan perahu, sehingga meskipun mereka berusaha keras mengejar, mereka tetap tertinggal jauh dari para bandit yang jauh lebih terampil di air. Melihat musuh mereka mulai melarikan diri, Yu Huaxi merasa frustrasi. Hampir saja kita bisa menghabisi mereka semua. Seninya kesal, sambil menghentakkan kakinya di perahu, Lin Hai tersenyum dan menepuk pundak Yu Huaxi. Jangan khawatir, kita baru belajar mendayung perahu selama 1 hari lebih. Jadi hasil ini sudah cukup baik. Seandainya kita punya armada laut untuk mengepung para bandit itu, mereka pasti tidak akan bisa kabur. Lin Hai cukup optimis dan telah mempersiapkan mental sejak awal untuk kemungkinan bahwa para bandit ini akan melarikan diri. Bagaimanapun, mereka hidup di air setiap hari, jadi mereka sangat mengenal medan di sini. Jika mereka terdesak, mereka bisa langsung melompat ke dalam air untuk melarikan diri. Hanya saja sekarang cuacanya dingin. Mereka bisa saja mati karena kedinginan. Yang terpenting adalah memblokir seluruh wilayah perairan. Selama para bandit ini tidak bisa melarikan diri dari lingkaran pengepungan, pasti akan ada saatnya kita bisa menangkap mereka. Lin Hai menenangkan Yu Huaxi dan meminta orang untuk mempercepat proses pemanenan alang. Setelah area ini dibagi, kita bisa menggunakan metode api untuk memaksa semua bandit itu keluar. Bab 400. Rencana busuk. Orang dari geng naga air berlarian kabur dan terluka parah. Bahkan ada yang begitu putus asa sehingga memilih melompat ke air untuk melarikan diri. Wajah mereka pucat dan bibirnya membiru karena kedinginan. Setidaknya, mereka berhasil mempertahankan nyawa mereka dalam pelarian itu. Setelah akhirnya berkumpul kembali dan menghitung jumlah anggota yang tersisa, barulah mereka menyadari bahwa lebih dari setengah anggota mereka telah hilang. Sejak dulu, geng naga air selalu mendominasi daerah ini. Mereka adalah penguasa mutlak, tidak pernah gentar terhadap musuh dan ancaman. Maka, kekalahan sebesar ini adalah sebuah pukulan besar bagi geng naga air yang selama ini tidak terkalahkan. Dengan kemarahan yang meluap-luap, Jin Dajiao, pemimpin geng, mengayunkan pedangnya ke alang di sekitarnya, menebas tanaman itu untuk melampiaskan rasa frustasinya. Sialan, dari mana sebenarnya orang itu? Dan kenapa mereka punya senjata yang sangat hebat? Jin Dajiao sangat marah, masih tak terima kekalahan yang baru saja mereka alami, melihat pemimpinnya, Wu Qi, yang membawa kipas bulu di tangannya, mendekat dan mencoba untuk menenangkannya. Pemimpin, menurut pendapatku, ada sesuatu yang aneh dengan kelompok ini. Mereka semua tampak terlatih dengan sangat baik, dan panah mereka sangat tajam dan mematikan. Aku merasa bahwa mereka tidak terlihat seperti geng biasa.
lebih mirip prajurit kerajaan. Omong kosong. Tentu saja aku tahu, sahut Jin Dajiao dengan nada penuh kemarahan. Tapi kita sudah menghabiskan begitu banyak uang untuk menyuap pejabat wilayah. Kita telah memberikan begitu banyak uang kepada dia. Seandainya kerajaan benar-benar mengirim pasukan untuk menyerang kita, dia pasti tahu dan seharusnya memberi kita peringatan. Kita dan pejabat wilayah itu sudah seperti belalang yang terikat pada tali yang sama. Jika kita tertangkap, dia juga akan terseret. Tidak mungkin dia tidak memberitahu kita lebih awal. Jin Dajiao mengerutkan keningnya, mencoba mencari penjelasan. Semakin dipikirkan, semakin tidak masuk akal. Seseorang yang berada di pihaknya seharusnya telah memberitahu lebih awal, terutama jika itu adalah serangan dari pihak kerajaan. Mungkin sebaiknya kita mengirim orang untuk menyelidiki dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Setidaknya kita perlu tahu apakah orang itu benar-benar dari pihak kerajaan, usul Wu Qi dengan tenang, berusaha memberikan solusi. Baiklah, kirim 2 orang ke kota dan mencari tahu apa yang terjadi. Suruh mereka mencari Jin Dahong dari geng Harimau Hitam. Katakan bahwa aku yang mengirim mereka. Dia cukup dekat dengan pejabat wilayah, jadi bisa lebih mudah mendapatkan informasi. Dengan begitu, kita bisa tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi seluruh daerah sudah dikepung. Bagaimana kita bisa keluar? Seseorang bertanya dengan cemas, matanya tampak panik. Danau ini sangat luas. Kita bisa menghindari mereka, selama ini kau hidup di sini untuk apa? Jin Dajiao memukul orang itu dengan keras, membuatnya terdiam. Kirim beberapa orang, jika perlu menyelam untuk keluar, lakukan saja. Aku tidak percaya bahwa kita tidak bisa mengetahui asal usul mereka. Jin Dajiao masih marah besar, dan seolah-olah tidak ada yang bisa menenangkannya. Ketua, ada kabar buruk. Kami melihat mereka terus menebang alang-alang dan membagi-bagi daerah sekitar menjadi beberapa bagian. Dengan cara ini, mereka akan segera menemukan tempat persembunyian kita, lapor seseorang dengan wajah cemas. Wajah Jin Dajiao seketika berubah muram, dan sorot matanya dipenuhi kegelapan. Geng tak terkalahkan sedang mencoba mengusir kita dari tempat ini, geram Jin Dajiao, matanya berkilat penuh amarah. Satu-satunya tempat kita bersembunyi adalah di antara alang-alang ini. Selama alang-alang masih ada, kita tidak takut meskipun mereka datang dengan ribuan prajurit. Kita harus menghentikan mereka secepatnya, kata Wu Qi dengan cemas. Lalu apa yang harus kita lakukan? Mereka punya anak panah yang lebih unggul, kita tidak bisa mengalahkan mereka dalam pertarungan langsung. Jawab Jin Dajiao, dia terlihat frustrasi dengan situasi ini. Sebenarnya ini tidak begitu sulit, mereka menyewa warga setempat untuk menebang alang-alang. Jika kita bisa menyerang mereka dan membunuh beberapa dari mereka, sisanya pasti akan ketakutan dan melarikan diri. Tidak peduli seberapa banyak uang yang mereka tawarkan, tidak akan ada yang mau bekerja jika sudah ada yang mati. Jika mereka kehabisan pekerja, maka alang-alang ini akan tetap ada, dan kita tetap bisa bersembunyi di sini, jawab Wu Qi sambil menyarankan rencana jahatnya. Jin Dajiao mengangguk, baiklah, kita lakukan ini, kirim beberapa orang yang terampil untuk melancarkan serangan. Tidak perlu bertarung mati-matian, cukup bunuh para pekerja pemotong alang-alang. Aku tidak percaya mereka akan rela mati demi uang. Malam itu juga, para pemotong alang-alang diserang oleh anak buah Jin Dajiao. Prajurit yang berjaga tidak cukup cepat untuk menyelamatkan mereka. Dalam gelapnya malam dan lebatnya alang-alang, pandangan mereka terhalang, sementara para bandit air melarikan diri dengan cepat setelah melakukan serangan. Serangkaian serangan yang terus-menerus ini membuat para pekerja ketakutan dan enggan untuk melanjutkan pekerjaan mereka. Meskipun uang adalah sesuatu yang sangat mereka butuhkan, namun nyawa mereka jelas jauh lebih penting. Lin Hai, pemimpin pasukan, segera mendatangi tempat kejadian dan memberikan perawatan bagi para korban yang terluka. Para bandit ini sangat kejam, jika aku menangkap mereka, aku tidak akan membiarkan satu pun dari mereka hidup, geram Yu Huasi dengan marah. Kelihatannya mereka sudah menyadari niat kita, jika dibiarkan, rakyat tidak akan berani memotong alang-alang lagi. Kita perlu menempatkan prajurit dalam kelompok kecil untuk melindungi rakyat, meskipun ini akan memperlambat prosesnya, ujar Lin Hai, tetap tenang dan bijak, namun, dengan upaya untuk melindungi para pemotong alang-alang, jumlah prajurit terbatas, dan proses pemotongan alang-alang pun menjadi jauh lebih lambat. Beberapa warga ingin pulang karena ketakutan. Mereka tahu betul dengan geng naga air dan mereka sangat ketakutan,
lapor seseorang kepada Lin Hai. Biar aku yang menangani ini, jawab Lin Hai. Dia segera bergerak untuk menenangkan para warga. Setelah sampai di sana, Lin Hai mengumpulkan warga dan berbicara dengan tegas, "Jangan khawatir, aku akan meningkatkan bayaran kalian hingga 3 kali lipat. Meskipun prosesnya mungkin lebih lambat, kalian tetap akan mendapatkan bagian yang layak." Melihat beberapa warga mulai termotivasi oleh jaminan tersebut, Lin Hai melanjutkan, "Aku berjanji akan membasmi geng naga air ini. Setelah alang-alang ini habis, mereka tidak akan punya tempat untuk bersembunyi lagi. Jika kita menghabisi mereka, maka tidak ada lagi yang akan berani mengganggu kalian." Dengan itu, warga setempat akhirnya mengumpulkan tekad mereka, dan siap untuk melanjutkan pekerjaan dengan pengawasan yang lebih ketat dari prajurit. Bagi Lin Hai, tujuan utama adalah memastikan keamanan dan kedamaian bagi rakyat, serta menghilangkan ancaman geng naga air untuk selamanya. Bersambung